Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Finza Bilkis Natori. Saya dari kelas 10-5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pembelajaran saya selama satu semester di pelajaran kimia. Apa aja sih yang udah kamu pelajari dalam semester ini? Dan yang aku pelajari dalam satu semester ini ada banyak banget. Aku akan sebutkan satu persatu yang saya pelajari dalam satu semester ini. Oke, aku akan sebutin satu persatu. Yang pertama ada pengenalan ilmu kimia, termasuk bagaimana kimia berperan dalam kehidupan sehari-hari. Terus saya juga belajar awal perkembangan kimia, seperti metode ilmiah dan sejarahnya ditemukannya konsep-konsep kimia. Terus saya juga belajar dari atom, mulai dari Democritus, terus Dawson, Thomson, Rutherford, sampai Bohr. Terus konsep isoton, isobar, dan isotop, yaitu perbedaan atom berdasarkan jumlah proton, neutron, dan nomor masanya. Terus saya juga belajar perubahan zat dan materi serta struktur atom secara lengkap. Terus saya juga belajar sistem periodik, unsur, cara membaca periode, golongan, dan nomor atom. Terus saya juga belajar tentang alat-alat laboratorium kimia beserta fungsinya dan contoh gambarnya atau alatnya. Terus saya juga belajar konfigurasi elektron, menentukan elektron valensi, dan cara menentukan unsur dalam tabel periodik. Terus saya belajar sifat-sifat unsur periodik, sifat-sifat periodik unsur seperti jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronnegatifan, serta keanektifan logam dan non-logam. Terus saya juga belajar ikatan kimia, yaitu ikatan ion, ikatan dan ikatan kovalen. Carilah dan jelaskan satu contoh masing-masing. Senyawa ion dan kovalen yang ada di kehidupanmu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan berbagai senyawa kimia. Terus, contoh senyawa ion yaitu natrium klorida atau NaCl. Senyawa ini adalah garam dapur yang kita gunakan setiap hari. Garam terbentuk dari ikatan antara natrium Na yang melepas elektron, terus klorida Cl yang menerima elektron. Karena terjadi serah terima elektron, maka terbentuklah ikatan ion. Terus contoh senyawa kovalen air atau H2O. Air adalah contoh ikatan kovalen karena hidrogen dan oksigen saling berbagi elektron. Tidak ada proses melepas atau menangkap elektron karena elektron dipakai bersama. Terbentuklah ikatan kovalen. Refleksi dari saya, selama semester ini saya merasa pembelajaran kimia memberi banyak pengetahuan baru. Awalnya saya merasa bahwa kimia itu sangat sulit, terutama pada bagian teori-teori serta semuanya saya semua merasa sulit. Tapi setelah saya latihan, mengerjakan soal, diberi penjelasan dari guru, saya mulai mengerti semua dan menentukan cara konfigurasi elektron dan memahami konsep-konsep gaya tarik atom pada tabel periodik. Maka saya memahami semuanya setelah diberi penjelasan. Saya juga belajar bahwa kimia tidak hanya teori, tapi sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dari mulai kepala sampai ke kaki itu pasti ada kimia. Terus mulai aktivitas kita dari pagi hari sampai malam itu pasti melibatkan kimia. Dan semuanya berhubungan dengan apa yang saya pelajari di pelajaran kimia. Saran saya untuk semester depan, yang pertama lebih sering mengasih soal latihan supaya lebih paham lagi, lebih enak, karena kalau habis dijelasin bisa dikasih soal itu biasanya lebih pahamnya lebih bertambah kalau menurut saya. Terus yang kedua, sesekali bisa untuk praktikum di praktik di lab karena itu sangat seru. Terus jadi lebih jelas, lebih paham, dan itu seru banget. Terus yang ketiga, menurut saya Pak Rifki tuh kadang ngajarnya agak sedikit kecepatan. Saya kadang kurang paham untuk itu. Jadi
Saran saya itu kalau ngajar agak dipanding sedikit.